Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan perlindungan, sukacita, dan kebahagiaan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa Tuhan memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pencerahan hidup kita hari ini diambil dari kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 18 yang berkata demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petikan nats firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini yang baru saya baca tadi, itu adalah ungkapan pujian dari Nabi Mika kepada Allah atas kebaikan Allah terhadap umatnya, umat Israel, yang memberikan maaf dan yang tidak bertahan di dalam murkanya karena dosa-dosa umatnya, umat Israel. Nabi Mika melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang mau menerima keadaan umatnya, umat Israel di dalam kelemahannya, sehingga Nabi Mika memuji kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Maka begitulah juga terhadap kita jemaat Tuhan. Kita juga sebagai umat Tuhan yang telah diampuni, dosa kita telah diampuni lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita juga patut mengakui kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti pengakuan dari Nabi Mika. Tuhan Yesus Kristus telah mau mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak dosa menjadi dosa hanya untuk menebus kita, hanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk itu jemaat Tuhan, sangatlah patut jika kita selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita dan mengakui bahwa Tuhanlah yang paling baik terhadap kita, yang paling peduli, yang memaafkan, murah hati. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan. Kita puji selalu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Inilah pesan yang pertama dari renungan ini kepada kita. Renungan yang kedua, di dalam nats renungan hari ini, kepada kita juga disampaikan supaya kita ini datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita itu dikatakan adalah Tuhan yang baik, yang peduli kepada kita, yang mau memaafkan kita, yang tidak bertahan di dalam amarahnya karena dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita secepatnya, selekas mungkin kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Di dalam penyesalan kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan akan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan.
Sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Sampai kapanpun ketika kita masih bernafas, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya memohon pengampunan dosa. Karena Dia selalu baik kepada kita. Selagi ada kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kembali datang kepadanya, datang memohon kepadanya, memohon pengampunan dosa, Tuhan selalu terbuka dan sangat menantikan kedatangan kita. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 8 ini harus kita ingat. Tuhan katakan begini. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya ini bahwa kesempatan untuk diselamatkan Tuhan telah berikan kepada kita. Kesempatan itu adalah hidup kita ini, masa hidup kita ini. Itulah kesempatan bagi kita diberikan Tuhan. Ketika nafas masih dikandung badan, di situ masih ada kesempatan kepada kita untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa, supaya kita kelak diselamatkan oleh Tuhan. Inilah pesan yang kedua, pesan rohani yang disampaikan kepada kita di dalam renungan hari ini. Biarlah kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana untuk memakai kesempatan ini sebaik-baiknya, supaya kelak kita beroleh keselamatan, tidak masuk ke dalam kebinasaan. Pakailah kesempatan ini, datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, dan akuilah, pujilah Tuhan atas segala kebaikannya. Karena Dia adalah Tuhan yang murah hati, yang mau memaafkan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang masih memberikan, menambahkan hari-hari kehidupan kami, menganugerahkan hari yang baru untuk kami jalani satu hari ini. Berikanlah perlindungan kepada kami Tuhan, di dalam melakukan segala aktivitas kami. Lindungi kami hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang selalu menjagai kami. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Engkau memang Tuhan yang baik, yang murah hati, yang mau memaafkan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mau melupakan dosa-dosa kami. Tuhan yang mau memaafkan segala kesalahan kami. Biarlah kiranya Roh-Mu menggerakkan hati kami untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan, memakai kesempatan hari perkenanan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk datang memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, supaya kelak kami memperoleh keselamatan jauh dari kebinasaan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawatlah mereka ya Bapa, domba-domba-Mu yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Jamalah tubuh mereka ya Bapa lewat kuasa-Mu, sebab jamahan-Mu akan memberikan kesembuhan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Ya Tuhan, begitu juga kami bersyukur kepada-Mu atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga keluarga-keluarga yang kami kasihi yang berulang tahun pernikahan. Berikanlah umur yang panjang kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah tuntunan lewat kuasa-Mu menuntun hidup mereka. Berikanlah kebahagiaan dan sukacita. Begitu juga Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk seluruh umat jemaat-Mu, khususnya HKBP Pasar Minggu. Tuntunlah mereka Tuhan, gembalakanlah mereka lewat tangan kuasa-Mu.
yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan untuk menuntun setiap pribadi umat jemaat-Mu, supaya kami semua memperoleh sukacita, kepastian perlindungan, keselamatan oleh pengawasan Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.